Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 18 November 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah membuka kegiatan Jambore ketiga Badan Usaha milik desa. Gubernur Khofifah menghadiri peringatan ke-43 Hari Pangan Sedunia dan Wagub Emil membuka rapat koordinasi, pengembangan, serta penguatan ekonomi dan keuangan syariah. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info ekonomi. Sobat Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka kegiatan rapat koordinasi pengembangan serta penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung di Surabaya pada hari Selasa 14 November 2023 ini diinisiasi oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan Provinsi Jawa Timur punya peran sebagai lokomotif perekonomian nasional karena menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia, yakni 14,60%. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Rakor Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa 14 November 2023. Lebih lanjut, Emil menerangkan berdasarkan data, ada 3 lapangan usaha yang menopang di pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, yakni pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengembangan jasa keuangan syariah, Emil mengatakan saat ini Provinsi Jawa Timur didorong untuk memiliki finansial teknologi atau fintech syariah. Sementara itu, terkait keuangan sosial, Emil menuturkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selama ini sudah mendorong dengan adanya zakat produktif. Rakor Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Timur ini diinisiasi oleh KDEKS Jatim. Menurut Emil, rakor ini diadakan untuk menajamkan rencana dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Info Jatim melaporkan. Baik, kita beralih ke info pemerintahan. Sobat Jatim, Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melakukan peninjauan langsung penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha di Provinsi Jawa Timur. Selain beraudiensi dengan Gubernur Jawa Timur, kunjungan lapangan juga dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 13 hingga 14 November 2023. Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau EPPD telah tuntas melakukan peninjauan langsung penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha. Dalam 2 hari, tanggal 13 hingga 14 November 2023, kunjungan dilakukan di beberapa titik pelayanan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di hari pertama, tim EPPD telah beraudiensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Khofifah menyambut para tamu dan mengajak ke halaman belakang gedung Negara Gerahadi untuk melakukan foto bersama. Kemudian, tim melakukan kunjungan lapangan di Surabaya, yaitu di aspek kesehatan ke RSUD Dr. Sutomo dan di aspek perlindungan perempuan dan anak ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya di hari kedua, tim EPPD fokus mengunjungi 3 titik lokasi di Sidoarjo. Pertama, kunjungan lapangan aspek pelayanan publik ke Samsat Sidoarjo. Kedua, kunjungan lapangan aspek pendidikan ke SMKN 2 Buduran Sidoarjo. Dan ketiga, kunjungan lapangan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat ke Galeri UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kunjungan tim nasional EPPD di Jawa Timur ini adalah untuk membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Kunjungan ini juga untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan program pembangunan sebagai tindak lanjut nominasi dalam pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha. Dari Surabaya dan Sidoarjo, Tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka kegiatan Jambore ketiga Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa, sekaligus kick-off BUMDesa Auditable. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur ini berlangsung di Wisata Nangkula Park, Kabupaten Tulungagung pada hari Minggu 12 November 2023. Kita simak informasinya berikut ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung membuka kegiatan Jambore Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa yang ketiga.
sekaligus kick-off BUM Desa Auditable. Di wisata Nangkula Park BUM Desa Larasati, Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Minggu 12 November 2023. Tahun 2020, kemiskinan ekstrim di Jawa Timur di atas rata-rata nasional. 2021 masih di atas rata-rata nasional. 2022 karena kerja keras para kepala desa semuanya, kemiskinan ekstrim di Jawa Timur mulai di bawah rata-rata nasional. Matur nuwun. Dan kemudian turun lebih ekstrim lagi pada Maret 2023. Data ini baru dirilis tanggal 9 kemarin di kantor Wapres. Tapi ini data Maret 2023. September 2023 ini harusnya sudah sangat mendekati nol. Kalau kemiskinan ekstrim nasional 1,12 dan Jawa Timur 0,82. Matur nuwun seluruh kepala desa. Dan di balik kepala desa yang luar biasa itu tim penggerak PKK yang juga sangat luar biasa. Salam hormat kami kepada seluruh tim penggerak PKK, seluruh Karang Taruna dan seluruh lembaga masyarakat desa, bahwa panjenengan semua telah bekerja dengan sangat baik. Insya Allah sudah on the right track, sehingga kemiskinan ekstrim di Jawa Timur sudah mendekati nol. Dari Kabupaten Tulungagung, tim Info Jatim melaporkan. Baik Sobat Jatim, selanjutnya di info sosial, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pilar sosial se-Bakorwil Malang. Kegiatan berlangsung di Gor Ken Arok Malang pada hari Sabtu 11 November 2023. Hal ini merupakan wujud terima kasih Pemprov Jawa Timur kepada pilar sosial yang turut membantu peningkatan perekonomian dan penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir. Mari kita simak informasinya berikut ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Sapa Pilar Kesejahteraan Sosial di wilayah Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil 3 Malang yang diikuti kurang lebih 2.124 orang partisipasi sosial dari berbagai unsur di Gor Ken Arok Kota Malang pada Sabtu 11 November 2023. Gubernur Khofifah dalam sambutannya mengapresiasi atas kiprah dan kinerja pilar kesejahteraan sosial yang sudah berperan luar biasa, yang merupakan ujung tombak terdekat dengan masyarakat. Hal ini tampak dari perjuangan dalam menjangkau masyarakat, serta menumbuh kembangkan program prioritas nasional dan Jawa Timur, penanganan bencana, baik bencana alam maupun sosial, juga mitigasi hingga pemulihannya yang bisa berjalan dengan baik. Mari kita lihat, tahun 2020 kemiskinan ekstrim di Jawa Timur 4,4, turun ekstrim di 2021 2,23, turun lagi 2022 di 1,8, September 22 1,56, dan di Maret 23 0,82%. Terima kasih semuanya. Saya yakin bahwa saudara-saudara semua bekerja dengan hati, bekerja dengan empati, dan memberikan simpati kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita semua. Seluruh pilar sosial yang saya cintai dan saya banggakan, kembali saya menyampaikan terima kasih. Salam sehat, sukses semuanya. Gubernur Khofifah juga mengatakan bahwa para pilar kesejahteraan sosial juga membawa misi kemandirian, yaitu semangat yang dapat memotivasi penerima bantuan untuk bisa terus meningkatkan kualitas hidupnya. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke info kesehatan Sobat Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Rehabilitasi Medik Terpadu dan Manajemen RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada hari Sabtu 11 November 2023. Gubernur Khofifah berharap penguatan infrastruktur ini juga berseiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
meresmikan gedung rehabilitasi medik terpadu dan manajemen RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu 11 November 2023. Gubernur Hovifah menyampaikan terima kasih atas seluruh dedikasi dan kontribusi yang luar biasa dari keluarga besar RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Gubernur berharap penguatan infrastruktur ini juga berseiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, Muhammad Bahtiar Budianto, menerangkan fasilitas di gedung rehabilitasi medik terpadu dan manajemen RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ini, yaitu ruang terapi modalitas, klinik rehabilitasi kardiorespirasi, dan klinik rehabilitasi umum. Ia juga menerangkan ragam pencapaian RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, salah satunya sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 nasional. Selain itu, sejak tahun 2019 hingga 2023 telah berhasil melaksanakan operasi bedah jantung terbuka sebanyak 64 kali. Kemudian pertama kalinya melakukan prosedur pemisahan bayi kembar siam dempet perut. Ini juga sekaligus operasi pertama di Malang Raya. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu kita beralih ke info pertanian. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak sejumlah pihak untuk menjadikan Hari Pangan Sedunia ke-43 sebagai momentum dalam menumbuhkan semangat kedaulatan pangan lokal. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 15 November 2023 ini, Gubernur Khofifah menyampaikan harapan untuk mempertahankan predikat Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Guna mempertahankan predikat Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, Gubernur Khofifah juga mengajak sejumlah pihak untuk menjadikan HPS ke-43 sebagai momentum dalam menumbuhkan semangat kedaulatan pangan lokal. Semangat kedaulatan pangan yang dimaksudkan adalah kedaulatan pangan yang berbasiskan pada potensi sumber pangan lokal. Menurut Gubernur Khofifah, Jawa Timur kaya akan sumber pangan lokal, yang kaya akan karbohidrat seperti umbi-umbian, sukun, porang, sorghum, dan lainnya yang memiliki nilai gizinya setara beras. Tentu dalam pengembangan potensi sumber pangan lokal dibutuhkan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi. Satu di antara contoh inovasi dan kreativitasnya adalah dengan melakukan pengembangan pertanian berbasis keluarga berkelanjutan. Sementara dari segi kolaborasi, Gubernur Khofifah mengajak para bupati wali kota untuk menangani masalah pangan secara terpadu. Selain itu, para ahli dari berbagai perguruan tinggi, beliau meminta untuk melakukan riset dan pengembangan tentang peningkatan produksi dan produktivitas seperti penemuan bibit unggul. Predikat Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional juga terlihat dari kontribusi nomor 1 untuk komoditas jagung, cabai rawit, bawang merah, mangga, pisang, dan mawar. Hal serupa juga terjadi untuk komoditas pangan lain yang meliputi sapi potong, sapi perah, ayam petelur, daging, telur, susu, gula kristal, tembakau, dan garam yang juga merupakan nomor 1 nasional. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.